welcome back to my channel. Berjumpa bersama saya kembali dan yang ini gue di ketika malam tiba. Di situ ada mereka di sekitar kita. Untuk kali ini gue mau menceritakan cerita mistis seperti biasa di cerita nyata mistis. Kali ini cerita mis berbeda dengan cerita mis biasanya gue menceritakan pengalaman horor gue. Dan sekarang pengalaman berbeda gue adalah menceritakan pengalaman horor teman gue, tentunya narasumber yang berada di Kalimantan Timur. So buat kalian yang nonton channel gue, jangan lupa yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya supaya lu dapat notifikasi dari video-video terbaru gue, dan supaya gue juga bisa semangat bikin kontennya. So langsung saja kita menuju ke Certamis malam hari ini. Seperti biasa gue akan mematikan lilin ini dan cerita gue mulai. Dan 3, 2, 1, cerita dimulai. Baik, cerita saya mulai hari ini dari awal. Kisah dari cerita ini berawal pada tahun 2015, dan itu pengalaman dari narasumber saya yang bernama Rara dan juga suaminya bernama Ucok serta anaknya bernama Bunga yang mengirimkan cerita kepada saya. Nah, awal kisah dimulai saat Rara ini berada di rumahnya, dan awalnya itu saat membangunkan suaminya pada saat itu jam 4:30 seperti biasa. Si Rara ini membangunkan suaminya sedang tidur untuk bekerja, dan pekerjaan dari suaminya tersebut perlu diketahui pekerjaannya adalah sebagai tukang bakso keliling. Dan ini ternyata pada saat membangunkan suaminya, pada saat itu ya bangun ya, ini udah pagi, nggak kerja ya gitu. Si suaminya pun menjawab sangat aneh sekali sehingga Rara akhirnya di situ bingung, kok nggak biasanya suami gue seperti ini ngomongnya. Itu dijawab oleh suaminya, Bun, kayaknya ayah nggak kerja di hari ini, soalnya ayah nggak enak badan, katanya gitu. Karena pada saat itu melihat istri dan anaknya kayaknya nggak tega itu suaminya, sehingga akhirnya si Ucok berangkat siang hari untuk bekerja. Dan di saat itu pas Ucok bekerja itu seperti biasa, Ucok bekerja di salah satu di tempat bosnya yang berjualan bakso keliling. Kayak dia biasalah, dia kerja ngambil rombongnya seperti biasa, dia tata semuanya rapi dan siap untuk berangkat. Dari saat itu istrinya sedang di rumah ini, sepertinya sedang memikirkan sesuatu di rumah, karena pada saat itu dia si istrinya ini sedang menidurkan anaknya. Saat itu ngelonin anaknya yang masih kecil, yang bernama Bunga. Saat itu tiba-tiba datang hawa dingin yang nggak tahu dari mana pada saat itu. Karena pada saat itu menurut Rara, pada saat dia tidur itu dia melihat di luar itu panas, cuacanya panas, kok bisa dingin tiba-tiba. Di situ dia sambil menarik selimut. Pada saat itu dia ingin memejamkan mata. Belum sampai 5 menit dia memejamkan mata, dia mulai bangun lagi. Dari saat itu dia mencari HP-nya karena perasaannya tiba-tiba nggak enak saat itu. Dan akhirnya mengambil HP-nya dan melihat HP-nya mati saat itu. HP-nya mati saat itu.
Dan seingat si Rara pada saat itu HP-nya itu sudah dicas dan 100% full. Dan tiba-tiba HP-nya mati begitu saja. Dan akhirnya si Rara pun karena perasaannya nggak enak, si Rara pun keluar rumah. Di luar rumah di terasnya dia duduk, dia melihat sudah banyak motor-motor di situ dan juga ada mobil pick up di depan rumahnya. Disangkanya pada saat itu tetangganya lagi pindahan rumah. Nggak tahunya pada saat itu yang datang adalah mobil dari pelanggan bakso ini yang mengantarkan suaminya pulang. Si Rara kaget melihat suaminya yang saat itu dibopong oleh warga dalam keadaan luka parah, melepuh dan banyak pecahan beling di sekitar di sebagian badannya, dan juga tangannya yang terkena beling juga melepuh juga karena wah yang menimpa ke badannya. Saat itu pelanggannya pun turun dan menceritakan kronologi kejadian dari si Ucok kecelakaan tersebut. Pelanggan pun bilang bahwa kecelakaan Ucok ini terjadi dikarenakan dia ditabrak oleh sepeda Mio yang tiba-tiba meleng dan menabrak suaminya sehingga akhirnya gerobaknya jatuh dan suaminya pun jatuh ke parit sehingga gerobaknya pun hancur dan wah baksonya pun menyiram ke arah suaminya sehingga akhirnya menyebabkan melepuh di sekitar sebelah setengah badannya dan tangannya. Saat itu turun juga tenaga medis. Setelah diceritakan saat itu Rara cuma bisa menangis karena melihat suaminya yang kesakitan pada saat itu. Datanglah tenaga medis untuk mengobati Bang Ucok saat itu. Pas ngobati Bang Ucok saat itu si perawatnya terlihat aneh karena yang namanya orang ngobatin itu diobatin dulu pakai obat apa betadine atau apa gitu. Itu enggak disiram alkohol lalu diperban begitu saja. Rara pun merasa aneh dan kenapa tanya kepada susternya, loh kok hanya dikasih alkohol aja nggak diobatin itu. Si suster ini pun cuma hanya nyengir saja, senyum saja. Saat itu Pak Bos pemilik bakso itu juga datang ke rumah untuk memberikan beberapa uang kepada Ucok untuk biaya perawatan ganti rugi juga kepada Ucok, serta juga sang pelaku juga meminta tanggung jawab dan sang pelaku juga bertanggung jawab atas kelalaiannya menabrak Ucok saat itu. Nah, di sini malamnya mulai tiba keanehan. Di saat malamnya malah lebih parah malamnya itu. Teror mulai terjadi pada saat malam hari. Di saat itu Rara ingin membersihkan luka si Ucok pada saat itu. Ditemukanlah sesuatu yang membuat dia kaget. Di tubuhnya itu tiba-tiba ada cakaran-cakaran yang sangat misterius dan sangat mengerikan. Bahkan di tangannya juga sangat mengerikan juga. Ditanya ke suaminya, kok bisa begini? Kok ada bekas cakaran? Apa Hidayah Garut? Suaminya pun menjawab, kalau ini luka garuk, gimana caranya coba? Kan diperban gitu. Ya, akhirnya si Rara mengobati lukanya si Ucok itu dengan ramuan yang diberikan sama ibunya. Setelah diobati, tidurlah si Ucok pada saat itu. Malam itu tragedi yang sangat aneh terjadi. Pas jam 2 malam, si Rara pun terbangun dari tidurnya. Dia ditoleh ke arah dan menoleh ke arah suaminya dan tiba-tiba melihat suaminya tidak ada. Rara pun panik di situ. Sambil mendengar suara gaduh di dapur.
suara panci jatuh, suara piring, dan segala macam peralatan dapur yang jatuh. Rara pun akhirnya berlari ke dapur. Saat itu dia menemui Syucok dalam keadaan sudah tidak sadar diri, dalam keadaan yang bukan Ucok lagi, keadaan yang bisa dikatakan kesurupan, dimana Syucok kesurupan saat itu dengan membawa pisau. Pisau mau diarahkan ke lukanya pada saat itu, dan Syucok dan sesuatu yang berbicara di tubuh Ucok itu bilang seperti ini, "Jangan mendekat, ini milik saya. Pergi kamu," dia bilang begitu. Rara pun takut, dia juga dengan menangis saat itu, karena dia sangat ketakutan dan menangis pada saat itu. Apa yang terjadi pada suaminya dia tidak tahu. Dibacakanlah ayat suci saat itu oleh si Rara. Setelah dibacakan ayat itu, pingsanlah si Ucok saat itu. Ditolonglah sama si Rara, dibangunkan sama si Rara saat itu. Saat terbangun dari tidurnya, si Ucok pun menjadi kesakitan dengan lukanya masih, ya bisa dibilang luka bakarnya masih sakit di situ. Dari saat itu si Ucok pun terbangun dan menceritakan kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Karena pada saat itu katanya dia bermimpi bertemu dengan almarhum ibunya. Ketika mau dikejar ibunya, tiba-tiba menghilang begitu saja dan kesadarannya menghilang. Saat itu ketika bangun dari tidurnya, langsung si Ucok pun dibawa ke kasurnya kembali, dipopong oleh si Rara dan ditidurkan oleh si Rara. Saat itu digantinya perban, diobati lagi, dan tidur dengan pulas. Di pagi harinya, keesokan harinya, mereka, Ucok, Rara dan anaknya duduk di teras tempat dia bersantai-santai saat itu. Gak tahu kenapa saat itu nggak lama kemudian bosnya datang. Sebut saja bosnya namanya Pak Bowo. Dia datang berkunjung ke rumah Rara saat itu untuk melihat keadaan si Ucok ini, si pegawainya ini. Saat itu pas dipersilakan masuk, pada saat itu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dijawab sama Rara seperti itu. Tim yang bikin aneh adalah anaknya tiba-tiba lari ke belakang bundanya dan bilang, "Itu atu bunda Anjang, ada darah," yang artinya takut bunda, ada kuku panjang berdarah-darah, katanya seperti itu. Anak yang umurnya 2 tahun gak mungkin kan berbohong, pasti dia melihat sesuatu kayaknya. Setelah itu si Pak Bos tadi dipersilahkan untuk duduk. Si Rara pun ke belakang mengambil air minum untuk disuguhkan berupa kopi dan juga camilan untuk Pak Bos dan juga Bang Ucok. Sesekali anaknya itu ditaruhnya akhirnya di ruang tamu saja, tidak berani ditaruh di luar karena masih takut dan trauma ketika anaknya itu tadi menunjuk-nunjuk ke arah bosnya, ada apa. Ketika disuguhkannya makanan dan minuman tadi di ruang tamu itu, Rara melihat ada yang aneh dari Pak bosnya, melihat lukanya
Dan tiba-tiba saat itu nggak lama kemudian Pak Bosnya memberikan uang, sejumlah uang 5 juta rupiah untuk biaya berobat dan makan sehari-hari. Saat Pak Bosnya keluar pada saat itu, seperti Pak Bosnya ini melirik ke arah si Ucok saat itu. Jadi kayaknya kok di dalam batinnya si bosnya nih, kok ini orang udah aku kerjain belum mati ya, kayaknya begitu kata bosnya. Bosnya pulang saat itu, dan mulai saat itu Ucok lapar saat itu, ingin diberikan mie ayam. Dibelikanlah sama si Rara di warung tempat dia membeli mie ayam tersebut. Dan setelah mie ayam didapatkan, diberikanlah kepada si Ucok dan dimakan. Setelah dimakan makanan itu, barulah Rara seperti biasa membersihkan luka bekas dari kecelakaan waktu itu. Perban dibuka saat itu, lukanya sudah mengering. Diobatin saat itu sama si Rara, tapi anehnya pada saat itu lukanya sudah mengering, tapi mengeluarkan darah yang amat busuk yang tiba-tiba keluar dari kulitnya. Di seketika itu suaminya merasa kesakitan saat itu. Sesegera mungkin, secepat mungkin akhirnya diberikanlah ramuan untuk menghentikan darahnya agar tidak keluar terus. Dan baru dibalut dengan perban tersebut. Setelah dibalut dengan perban tersebut, suaminya pun tertidur. Dan pada saat malam harinya itu, anaknya pun mendengar suara jeritan dari si Rara pun mendengar suara jeritan dari anaknya. Disamperinlah anaknya ke kamarnya pada saat itu. Gak tahu kenapa, katanya anaknya menunjuk-nunjuk ke arah tembok. Entah ada apa yang ada di tembok tersebut. Mungkin ada sesuatu atau apa, saya tidak tahu. Tapi cerita ini masih bersambung di part kedua. Bersambung. Terima kasih udah nyaksiin video saya, cerita saya Certamis part teror part 1 kali ini. Jangan lupa nanti saksiin yang part 2 nya, insya Allah hari Jumat kita tayang lagi, premier lagi di part keduanya, yang part tumbal ya, part tumbal part 2. Nanti kita tayangin premiernya. Pokoknya saksiin aja. Nanti ini akan terus saya tayangkan setiap hari, karena akan mendekati tahun baru ini, pasti spesial semua cerita-ceritanya dan fresh semua. Untuk kalian juga saya mau ngingetin, untuk kalian yang punya cerita horor nyata, cerita mistik nyata, bisa dikirimkan ke Facebook saya, ke Twitter, ke Instagram saya, dan juga ke email saya boleh. Nanti saya akan taruh di deskripsi saya, dikirimkan di situ sebanyak mungkin yang nyata tapi ya, atau yang paling menarik nanti akan saya tampilkan di podcast saya setiap harinya. Pokoknya saya akan bercerita terus, saya akan menampilkan Certamis terus setiap hari Kamis dan juga Minggu jam 8 malam ya, hanya di channel saya, di DN Horror Channel. Oke. Saya perlu ingetin lagi buat kalian yang belum like, silahkan like. Jangan lupa untuk komen, share video saya ke teman-teman kalian supaya video ini berkembang, dan saya juga lebih semangat bikin videonya. Dan jangan lupa untuk kalian, saya ingetin lagi untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya dapat notifikasi dari saya dan dapatkan update video terbaru dari saya. Saya akhiri dulu video saya sampai di sini di episode 6 Certamis pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di ketika malam tiba, di situ mereka ada di sekitar kita. Sampai jumpa. Ciao. Buah.